Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutmina Putri dari kelas 2D Administrasi Publik dengan NIM 2002101173 dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baiklah, presentasi yang akan saya sampaikan adalah mengenai manajemen berbasis kinerja beserta analisisnya. Manajemen berbasis kinerja atau MBK. MBK adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran dan hasil yang ingin dicapai yang terukur atas kinerja yang telah dihasilkan. Analisis implementasi model manajemen kinerja karyawan pada industri steel casting studi kasus PT MB Indonesia. Keberhasilan pengelolaan sumber daya perusahaan akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dapat menunjang pencapaian pendapatan atau revenue, sehingga akan mempunyai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Faktor kinerja dari karyawan adalah merupakan bagian yang akan kemampuan menopang dan mendukung pencapaian hasil yang maksimal. Tanda adanya kinerja karyawan yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kondisi dengan kestabilan keuangan perusahaan yang tidak kondusif yang akan mengganggu keberjalanan operasional perusahaan. Terjadi ketidaktenangan karyawan dalam melakukan kerja serta adanya dorongan karyawan untuk pindah yang tinggi. Demikian juga dengan PT MB Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri logam yang berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk pengecoran logam atau steel casting dengan orientasi pasar ekspor. Perusahaan ini menggunakan sistem kerja secara kelompok untuk menghasilkan produk logam cor. Dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai hasil target produksi, PT MB Indonesia sering menghadapi kendala, yaitu tidak mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan sehingga terjadi lembur atau overtime yang berdampak pada penambahan biaya, keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan, dan sebagai akibat selanjutnya terjadi hubungan yang kurang baik atau kepercayaan pembeli menjadi berkurang. Banyak barang yang rusak yang berakibat banyak terbuang. Hal ini adalah kedisiplinan karyawan dalam satu bagian tidak hadir sehingga akan mengganggu proses alur produksi. Dari permasalahan yang timbul tersebut adalah akibat rendahnya kinerja karyawan, kurang rasa memiliki perusahaan, dan kurangnya perhatian atau kontrol dari pimpinan atau manajer yang ada di perusahaan tersebut. Manajer atau pimpinan perusahaan hanya memperhatikan faktor pencapaian akhir saja tanpa melihat proses pencapaian target, sehingga karyawan hanya dianggap sebagai faktor sumber tenaga kerja saja, bukan merupakan aset perusahaan. Menurut Davenport 2000 menyebutkan bahwa pekerja tidak boleh diperlakukan sebagai aset pasif yang dibeli, dijual, dan digantikan sekehendak pemilik. Untuk perlu adanya perbaikan kinerja, perusahaan dilakukan dengan mengevaluasi kinerja terlebih dahulu. Implementasi manajemen kerja, PT MB Indonesia telah menerapkan model yang ditemukan oleh Deming, yaitu 1. Planning. Dalam menentukan rencana kerja, perusahaan menetapkan rencana jangka pendek yang berkaitan dengan order atau pesanan dari pihak pembeli. Dalam rencana kegiatan produksi disesuaikan dengan pemesanan pembeli. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini merupakan rencana yang akan dicapai dari perusahaan melalui tim perusahaan, waktu yang diperlukan untuk mencapainya, serta strategi apa saja yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Coaching. Coaching atau pelatihan di perusahaan dilakukan setiap hari untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan di perusahaan dengan melibatkan karyawan di level manajer dan supervisor seperti bagian yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tim. 3. Reviewing. Dalam tahap ini dilakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dijalankan oleh tim dengan mengevaluasi terhadap kualitas atau mutu produksi per bagian. Tim quality control yang akan mereview dengan melakukan pencatatan dan pengecekan terhadap hasil pekerjaan setiap tim. Manajer dan marketing telah menyusun rencana ini secara seksama dan persiapan yang serius, terjadwal, serta analisis yang mendalam agar mampu mengukur sejauh mana presentasi kerja tim terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. 4. Rewarding.
Reward diberikan kepada tim yang memiliki kinerja baik dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Perusahaan ini selalu memberikan reward yang jumlahnya telah ditentukan sesuai rencana. Dihitung berdasarkan presentasi kelebihan hasil dari target 1% dari nilai revenue yang tim kerjakan. Sehingga diharapkan dengan reward ini akan mampu membangun kerja sama tim yang solid dan bekerja secara optimal sehingga tercipta daya saing antara tim dalam mencapai hasil yang telah ditentukan. Masing-masing anggota tim juga merasa termotivasi sehingga siap memberikan presentasi kerja terbaiknya. Bahkan mereka juga siap mengembangkan iklim kompetisi yang sehat akan adanya reward terhadap presentasi yang kerja yang telah mereka lakukan. Implementasi manajemen kinerja dalam PT MB Indonesia diharapkan mampu meminimalisir kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Mereka pun siap mengarahkan segala skill dan kemampuannya untuk menghadapi segala tantangan dengan job description yang telah ditentukan. Manajemen kinerja diharapkan akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan dan membentuk tim yang solid yang akan menumbuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif sehingga akan mampu mencapai tujuan perusahaan. Kelebihan karyawan dapat termotivasi untuk lebih baik apabila tidak menunjukkan hasil yang maksimal dalam tim tersebut yang gagalnya pencapaian target tim. Kepuasan kerja karyawan dapat terus ditingkatkan karena adanya reward apabila mampu mencapai target produksi. Karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya sehingga akan memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja dengan adanya coaching yang terus dilakukan oleh supervisor dan manajer. Terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan yang akan menciptakan rasa kekeluargaan untuk membangun rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kekurangan pelaksanaan penilaian kinerja hanya dilakukan berkaitan dengan kenaikan gaji karyawan saja. Belum mampu menciptakan komunikasi yang terbuka antara bagian karena masing-masing hanya berorientasi pada target tim. Belum terbuka dalam memberikan laporan kendala yang dihadapi oleh tim karena adanya rasa takut jika dinilai tidak mampu memimpin tim oleh atasan. Belum adanya punishment apabila tidak mampu mencapai target yang telah direncanakan. Hanya diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan target tersebut sehingga akan berakibat kerugian bagi perusahaan, yaitu adanya biaya tambahan kerja lembur. Kesimpulan, implementasi model manajemen kinerja karyawan yang telah diterapkan pada PT MB Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi dan sehingga akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Implementasi model manajemen kinerja karyawan pada PT MB Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menjadi budaya organisasi yang akan mampu menghadapi persaingan global dalam bisnis steel casting. Saran, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak manajemen sehingga karyawan merasa ada yang memperhatikan. Perlu ditingkatkan adanya komunikasi antara bagian secara baik dan transparan yang berkaitan dengan arus proses barang. Hilangkan budaya saling menyalahkan antara bagian sehingga akan tercipta suasana yang kondusif dan nyaman. Perlu diberikan umpan balik berupa punishment kepada karyawan atau bagian yang tidak mampu mencapai target sehingga akan ada efek jera dan akan ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.